Shalom. Jumpa lagi bersama saya Pastor Bambang Irawan. Tema firman Tuhan sore ini mengalami kasih Tuhan dan janji Tuhan. Apa itu kasih Tuhan? Apa itu janji Tuhan? Kasih Tuhan, kasih yang bisa dinikmati, kasih yang bisa dirasakan oleh semua orang, oleh semua manusia, baik orang percaya, baik orang yang belum percaya kepada Yesus. Itulah kasih Tuhan. Matahari itu bukti kasih Tuhan kepada manusia. Bulan itu bukti kasih Tuhan kepada manusia. Nafas itu bukti kasih Tuhan kepada manusia. Tuhan berikan free, tanpa perlu bayar sepeser pun. Tuhan tidak pernah membedakan kasih-Nya kepada semua manusia. Kasih-Nya sangat nyata. Kasih-Nya adil. Itulah kasih Tuhan. Sedangkan janji Tuhan sangat berbeda dengan kasih Tuhan. Janji Tuhan tidak bisa dialami, dinikmati, dirasakan oleh setiap manusia, baik dia orang percaya ataupun orang yang tidak percaya. Kenapa saudara? Karena janji Tuhan bersyarat, sedangkan kasih Tuhan tidak bersyarat. Kasih Tuhan bisa dirasakan, dinikmati, dialami oleh setiap manusia, baik orang percaya atau tidak percaya. Sedangkan janji Tuhan tidak bisa dinikmati, dirasakan, dialami oleh setiap manusia. Karena apa? Janji Tuhan bersyarat. Sore ini kita mau belajar Bapak Ibu bagaimana kita sebagai anak Tuhan yang sudah mengalami kasih Tuhan, yang sudah menikmati kasih Tuhan, yang sudah merasakan kasih Tuhan. Mari sore ini kita mau hidup di dalam janji Tuhan. Di tengah-tengah wabah COVID-19, alami janji Tuhan. Kita lihat Bapak Ibu, ayatnya di dalam Ulangan 28 ayat ke-13. Demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Itu janji Tuhan. Apa syaratnya? Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini kau lakukan dengan setia. Itu janji Tuhan. Di tengah-tengah kondisi keadaan dunia yang tidak pasti, di tengah-tengah dunia yang sedang mengalami ketakutan, yang sedang mengalami tekanan berat, yang sedang mengalami depresi, yang sedang mengalami wabah COVID-19, Tuhan memberikan janji kepada kita. Dia akan terus bawa kita naik, bukan turun. Jadi kepala, bukan jadi ekor. Itu janji Tuhan. Apa syaratnya saudara? Alkitab berkata apabila kita hidup mendengarkan perintahnya. Ya kadang-kala saudara kita mau mengalami janji Tuhan, tapi kita nggak pernah mau membayar harganya. Ingat saudara, janji Tuhan bersyarat,
kasih Tuhan tidak bersyarat. Nah, sore ini saudara, saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara, bagaimana ada sebuah kisah nyata di dalam Alkitab. Di tengah-tengah kondisi keadaan yang sangat tidak memungkinkan buat dia mengalami janji Tuhan, tapi dia bisa mengalami janji Tuhan. Tantangannya jauh lebih berat dari kita. Mungkin Bapak Ibu berkata sore ini, tantangan yang kita alami hari-hari ini pastor sangat berat. Kita nggak bisa keluar rumah dengan bebas. Kita nggak bisa bekerja dengan bebas. Kita nggak bisa menikmati hidup dengan bebas. Sepertinya kita menjadi manusia yang tidak normal. Tapi saya kasih tahu Bapak Ibu Saudara bahwa tantangan orang ini jauh lebih berat. Bahkan Alkitab berkata, menjelang kedatangan ke Tuhan kali kedua, kondisi keadaan manusia seperti zaman Nuh. Artinya Bapak Ibu, tantangan zaman Nuh jauh lebih berat dibandingkan tantangan kita yang sedang kita hadapi hari-hari ini. Nah, kita lihat Bapak Ibu di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-7 dan 8. Demikian bunyi firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang dan burung-burung di darat, sebab aku menyesal. Itu Tuhan katakan, dia menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tuhan menyesal mau memusnahkan mereka. Tapi lihat ayat 8. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita melihat ayat ini, sepertinya Tuhan pilih kasih. Sepertinya ada kasih yang berbeda. Betulkah saudara? Saya katakan itu salah. Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan bukan karena kasih Tuhan yang berbeda, tetapi karena Nuh hidup dalam janji Tuhan. Nanti saya kasih tahu Bapak Ibu Saudara di mana letak perbedaannya. Tadi di awal khotbah saya sudah berkata bahwa kasih Tuhan tidak bersyarat, janji Tuhan bersyarat. Jadi kalau kita mau menikmati janji Tuhan, ada harga yang mahal yang kita perlu bayar. Bagaimana hidup kita hari-hari ini dalam situasi kondisi COVID-19, kita tetap mendengarkan perintah Tuhan. Kita tetap hidup seperti yang Tuhan katakan, seperti yang Tuhan mau. Kita melihat ayat ke-9. Ini buktinya saudara, bahwa Nuh hidup di dalam janji Tuhan. Ini letak perbedaannya. Sementara semua di bumi hanguskan, tetapi Nuh dan keluarganya diselamatkan. Kembali saya kasih tahu saudara, saya ingatkan, bukan kasih Tuhan yang berbeda, bukan Tuhan pilih kasih. Ingat saudara, Tuhan tidak pernah pilih kasih. Semua manusia menikmati, mengalami, merasakan kasih Tuhan. Catat, dengar baik-baik. Jangan sampai saudara gagal paham apa yang saya sampaikan. Tapi janji Tuhan tidak semua orang bisa mengalami dan menikmati. Ayat 9. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Inilah janji Tuhan yang Tuhan nyatakan kepada Nuh. Makanya semua di bumi hanguskan, tetapi sementara Nuh mendapat kasih karunia. Kenapa saudara? Karena Nuh hidup dalam janji Tuhan. Nuh hidup benar dan tidak bercelah. Saya ulangi saudara, ini penting buat kita. Nuh hidup dalam janji Tuhan. Dia mengalami janji Tuhan. Dia hidup benar dan tidak bercelah. Apakah mudah untuk Nuh dan keluarganya pada waktu itu hidup benar dan tidak bercelah? Saya mau katakan saudara, kondisinya jauh lebih berat dibandingkan kita hari-hari ini.
Kenapa saudara? Kalau kita baca ayat sebelumnya, maka kita akan mendapatkan bahwa Tuhan menyesal. Perkataan Tuhan menyesal bukan sekali, tapi 2 kali. Berarti saudara, benar-benar Tuhan menyesal telah menciptakan manusia. Di dalam situasi kondisi wabah COVID-19, kita nggak mendengar kata Tuhan menyesal. Dan kita perlu tahu saudara, bahwa COVID-19 ini bukan hukuman yang Tuhan berikan buat kita, tapi Tuhan izinkan. Itu sebuah hal yang berbeda. Bagaimana saudara, di tengah wabah COVID-19 ini kita tetap hidup benar dan tidak bercelah? Pertanyaannya saudara, sore ini buat kita semua, apakah kita hidup benar di hadapan Tuhan dan tidak bercelah? Mungkin Bapak Ibu berkata sore ini, Pastor Bambang, itu sebuah hal yang mustahil, sebuah yang tidak mungkin kita bisa lakukan karena kita hidup di akhir zaman. Semua manusia hidupnya nggak benar, nggak ada yang beres. Saudara, dengar-dengar yang baik. Bukan masalahnya benar atau tidak, masalahnya kita mau berubah atau tidak. Masalahnya kita mau hidup apa kata firman atau tidak. Itu masalahnya saudara. Saya percaya saudara, kalau sore ini kita berkata, ya, saya mau hidup benar dan tidak bercelah. Jujur Bapak Ibu, dengan kekuatan kita gagal. Dengan kekuatan kita nggak bisa. Makanya dikatakan di sana saudara, kuncinya karena Nuh hidup bergaul dengan Allah. Kita nggak mungkin Bapak Ibu bisa hidup benar, hidup tidak bercelah di kondisi zaman akhir ini, yang akan menuju seperti zaman Nuh, zaman yang semakin hancur, baik bejat moralnya, kekacauannya. Dengan kekuatan kita nggak bisa saudara. Kuncinya adalah Bapak Ibu, bagaimana ketika kita bergaul dengan Tuhan. Ketika kita bergaul dengan Tuhan saudara, ketika kita intim dengan Tuhan, maka tanpa kita sadari, kita akan semakin hidup benar dan tidak bercelah. Kenapa saudara? Karena hukum alam itu jelas. Kita bergaul dengan tukang ikan, pasti bau amis. Bergaul dengan tukang daging, pasti bau daging. Kalau sore hari ini kita bergaul dengan Tuhan, pasti baunya Tuhan. Orang akan merasakan di mana kita berada, di mana kita hadir. Orang merasakan Tuhan ada dan hadir dalam hidup kita. Itulah saudara, janji Tuhan yang Tuhan akan berikan buat saya dan saudara. Ketika apa saudara? Ketika kita hidup dalam janji Tuhan. Saya ulangi saudara, kasih Tuhan tidak bersyarat. Semua orang bisa menikmati, mengalami, merasakan kasih Tuhan. Dan Tuhan itu penuh kasih. Makanya saudara, dia berikan matahari, bulan, nafas dengan gratis. Itulah kasih Tuhan. Janji Tuhan tidak semua orang bisa menikmati. Kenapa saudara? Karena janji Tuhan bersyarat. Apa syaratnya saudara? Ketika saya dan saudara hidup benar dan tidak bercelah. Bagaimana caranya kita bisa hidup benar dan tidak bercelah? Sebuah hal yang mudah saudara. Belajar kehidupan Nuh. Nuh bergaul dengan Tuhan. Nuh bergaul intim dengan Tuhan. Saudara, makin kita bergaul dengan Tuhan, makin kita intim dengan Tuhan, maka hidup kita semakin benar dan tidak bercelah. Dan orang akan merasakan Tuhan hadir dalam hidup kita. Orang akan melihat bahwa Yesus hidup dalam hidup kita. Saudara, mari sore ini kita mau berubah. Jangan sampai kita tahu firman, kita mengerti firman, tapi kita tidak hidup di dalam firman. Ini penting buat kita. Bersama saya, Pastor Bambang Irawan,
Salam sukses sejati, hidup serupa Kristus. Bersama Yesus kita bisa, bersama Yesus kita melakukan perkara yang besar, yang luar biasa. Haleluya. Shalom.